Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi. NPM saya 19420111090. Saya dari kelas C19. Baik, saya di sini ingin menyampaikan tentang Simplicia tanaman pepaya atau yang lebih dikenal dengan nama ilmiah Carica papaya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini tanaman pepaya atau yang lebih dikenal dengan nama ilmiah Carica papaya adalah jenis tanaman yang sudah diklasifikasikan ke dalam famili Caricaceae. Tanaman pepaya ini adalah tanaman herba yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat, yakni di kawasan sekitar Meksiko dan Kosta Rika. Nah, di slide kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanaman pepaya dalam sistematika tumbuhan. Nah, klasifikasi tanaman pepaya itu sendiri ada 6. Yang pertama itu ada divisio, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada ordo, yang keempat ada familia, yang kelima ada genus, dan yang terakhir ada spesies. Nah, untuk divisio itu sendiri, tanaman pepaya termasuk ke dalam Magnoliophyta. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu tidak Magnoliophyta itu apa? Nah, kurang tahu kan? Nah, jadi akan saya perjelas ya. Magnoliophyta itu adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Yang kedua, kelas. Nah, untuk tanaman pepaya itu sendiri termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida. Magnoliopsida itu sendiri berarti tumbuhan berbiji belah atau tumbuhan berkeping biji dua atau yang biasa disebut dengan dikotil. Untuk yang ketiga itu ada ordo. Nah, tanaman pepaya itu termasuk ke dalam ordo Violales. Yang keempat ada familia. Untuk yang keempat itu sendiri, tanaman pepaya termasuk ke dalam familia Caricaceae. Yang kelima ada genus. Nah, untuk yang genus ini, tanaman pepaya termasuk ke dalam genus Carica. Untuk yang terakhir ada spesies. Nah, tanaman pepaya ini termasuk ke dalam spesies Carica papaya L. Akhirnya kita sampai juga di slide ini. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang deskripsi dan ciri morfologi tanaman pepaya beserta manfaatnya. Kita akan kupas tuntas mengenai batang, bunga, daun, buah, biji, serta akar. Pertama, kita akan membahas bagian batang dulu ya pada tanaman pepaya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang morfologi batang tanaman pepaya. Batang atau yang lebih dikenal dengan nama caulis pada tanaman pepaya berbentuk bulat dengan permukaan batang dengan bekas patahan tangkai daun. Arah tumbuh batang pepaya tegak lurus ke atas ya. Batangnya berongga. Nah, batang pepaya itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu yang tidak memiliki cabang, dan yang kedua itu mempunyai cabang, tetapi hanya sedikit. Tingginya pun bisa mencapai 5-10 meter. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi batang tanaman pepaya. Yang pertama itu fungsinya adalah untuk memperkokoh tumbuhan agar tetap tegak. Yang kedua sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang ketiga sebagai alat pengangkut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat batang pepaya. Nah, batang pepaya itu ternyata punya manfaat loh. Yang pertama itu bisa dibuat sebagai pupuk organik. Dan yang kedua itu bisa dibuat sebagai bahan pangan, yakni dibuat menjadi dodol. Lanjut yang kedua, kita akan membahas bagian bunga ya pada tanaman pepaya. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membahas morfologi bunga tanaman pepaya. Nah, di sini bunga pepaya termasuk bunga majemuk yang tersusun pada sebuah tangkai atau yang biasa disebut dengan pedunculus dalam bahasa ilmiahnya. Kelopak bunga majemuk duduk pada tangkai daun. Ada 3 jenis bunga pada tanaman pepaya.
yaitu yang pertama adalah bunga jantan. Bunga jantan adalah bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau biasa disebut dengan uniseksual. Selanjutnya, yang kedua adalah bunga betina atau yang biasa disebut dengan Pemiculus dalam bahasa Latinnya. Bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki putik saja. Selanjutnya, yang ketiga adalah bunga sempurna atau yang biasa disebut dengan hermaprodit dalam bahasa Latinnya. Nah, bunga sempurna di sini adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari atau yang biasa disebut dengan biseksual. Nah, jadi tanaman pepaya juga termasuk dalam tanaman poligamus. Nah, poligamus sendiri itu mempunyai arti yaitu tanaman jantan hanya menghasilkan bunga jantan dan tanaman betina hanya menghasilkan bunga betina. Bunga pepaya memiliki bakal buah beruang satu atau yang biasa disebut dengan unilocularis. Nah, tipe penyerbukan tanaman pepaya biasanya silang atau autogam. Nah, penyerbukan silang itu sendiri adalah menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Biasanya, penyerbukan sendiri itu tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Jadi bisa dibilang bahwa tanaman baru yang akan tumbuh nanti akan sama seperti tanaman induknya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi bunga tanaman pepaya. Yang pertama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan, dan yang kedua adalah untuk menarik perhatian serangga. Nah, gunanya untuk menarik perhatian serangga adalah agar dapat membantu proses penyerbukan. Nah, sekarang kita lanjut lagi manfaat bunga pepaya untuk kesehatan. Sebenarnya banyak sekali manfaat bunga pepaya untuk kesehatan, tetapi yang saya ambil sebagai contoh hanya dua. Yang pertama yaitu melancarkan sistem pencernaan, dan yang kedua untuk melancarkan sirkulasi darah. Baik, kita lanjut lagi ya. Untuk yang ketiga yaitu daun pada tanaman pepaya. Nah, langsung saja kita mulai dari morfologi daun tanaman pepaya. Daun pepaya adalah daun tunggal, besar, bercanggap menjari, atau biasa disebut dengan Parmatipidus, bergerigi dan memiliki bagian-bagian tangkai daun, dan belayan daun atau biasa disebut dengan lamina. Ujung daun pepaya meruncing, tangkai daunnya panjang dan berongga. Permukaan daun pepaya licin atau biasa disebut dengan laipis, sedikit mengkilat atau nitidus, dagingnya seperti perkamen atau biasa disebut dengan perkamentheus. Susunan tulang daun pepaya adalah menjari atau palminerpis. Daun yang muda terbentuk di bagian tengah tanaman, biasanya terletak pada bagian atas ya, pada tanaman pepaya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi daun pada tanaman pepaya. Di sini sudah saya sertakan 4 fungsi daun tanaman pepaya. Yang pertama adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua adalah sebagai organ pernapasan, yang ketiga adalah sebagai tempat transpirasi, dan yang terakhir adalah sebagai tempat terjadinya gutasi. Nah, gutasi itu sendiri adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Selanjutnya, pembahasan kita adalah manfaat daun pepaya untuk kesehatan. Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat daun pepaya untuk kesehatan, tetapi yang saya sebutkan hanya ada 4. Nah, yang pertama itu adalah mengobati penyakit demam berdarah. Yang kedua, untuk menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga ini sangat bermanfaat ya bagi wanita. Nah, yaitu untuk menyembuhkan nyeri saat menstruasi. Yang keempat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. Yang keempat, kita akan membahas buah pada tanaman pepaya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang morfologi buah pada tanaman pepaya. Nah, jenis buah pepaya merupakan buah sejati tunggal, yang berarti buah sejati yang terdiri dari bunga dengan satu calon buah saja. Buah pepaya ini juga dapat berisi 1 biji atau lebih, dapat pula tersusun dari 1 atau banyak daun buah. Pepaya juga termasuk ke dalam golongan buah buni, yang artinya adalah daging buah mempunyai 2 lapisan. Kalau kita lihat dengan seksama ya, lapisan luar yang tipis dan kaku seperti kulit, dan lapisan yang kedua itu tebal dan terletak pada bagian dalam, mempunyai tekstur lunak dan berair. Bagian lapisan dalam ini yang biasanya kita konsumsi. Selanjutnya, fungsi buah pada tanaman pepaya. Nah, fungsi buah pada tanaman pepaya itu yang pertama
untuk membungkus dan melindungi biji. Dan yang kedua itu adalah sebagai pemancar biji tumbuhan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat buah pepaya untuk kesehatan. Nah, kita semua kan pastinya sudah tahu kan bahwa buah pepaya itu mempunyai banyak manfaat sekali untuk kesehatan. Yang akan saya tampilkan di sini hanya ada 4 ya, padahal masih banyak sekali manfaat buah pepaya untuk kesehatan. Yang pertama itu adalah untuk melancarkan pencernaan. Yang kedua adalah untuk mencegah kanker. Yang ketiga adalah untuk menjaga kesehatan jantung. Dan yang keempat, sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi ASI bagi wanita yang baru melahirkan. Kita lanjut lagi ya, yang kelima, kali ini kita akan membahas tentang biji pada tanaman pepaya. Kita mulai lagi pada morfologi biji tanaman pepaya. Nah, biji pada pepaya memiliki warna hitam keabu-abuan dengan jumlah yang cukup banyak dan umumnya ditutupi oleh lendir yang bernama pulp. Nah, jadi fungsi lendir yang bernama pulp ini adalah untuk menjaga agar biji tetap lembab meskipun dalam keadaan kekurangan asupan air sekalipun. Lanjut lagi, fungsi biji tanaman pepaya. Nah, fungsi biji tanaman pepaya itu sama ya seperti biji pada umumnya, yakni sebagai alat perkembangbiakan yang berguna untuk pembentuk tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat biji pepaya untuk kesehatan. Yang pertama itu bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Yang kedua adalah untuk menjaga pencernaan. Yang ketiga adalah untuk menjaga kesehatan ginjal. Dan yang keempat adalah untuk mencegah kanker. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang akar pada tanaman pepaya. Nah, langsung saja kita mulai dari morfologi akar tanaman pepaya. Akar pepaya adalah akar dengan sistem akar tunggang atau biasa disebut dengan radix primaria. Nah, hal ini karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Biasanya bentuk akar tanaman pepaya itu bulat dan berwarna putih kekuning-kuningan. Selanjutnya akan kita bahas adalah fungsi akar tanaman pepaya. Yang pertama itu adalah untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Dan yang kedua itu adalah untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat akar pepaya untuk kesehatan. Nah, yang pertama itu bermanfaat untuk mengatasi rematik, yang kedua bermanfaat untuk mengobati sakit kandung kemih, dan yang ketiga itu bermanfaat untuk mengatasi malaria. Nah, itu dia tadi penyampaian materi dari saya tentang Simplicia tanaman pepaya. Mungkin jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.